Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Willy's Wonderland. Film bergenre action comedy horror yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang lelaki pendiam yang dijebak untuk membersihkan sebuah tempat bermain anak yang dihuni oleh robot-robot setan pemangsa manusia. Lucunya, pemeran utama dalam film ini yaitu Nicolas Cage tidak menuturkan satu kata apapun sepanjang film. Ia benar-benar menggunakan aksi dan raut wajahnya untuk berkomunikasi dengan penontonnya. Film ini lucu dan pastinya bisa menghibur kalian semua. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah iklan lawas tentang sebuah taman bertema yang diberi nama Willy's Wonderland, atau disingkat Willy's. Tapi tiba-tiba scene berubah menjadi sepasang suami istri yang sedang lari ketakutan karena dikejar oleh sebuah makhluk yang menyeramkan. Suaminya terjatuh lalu terseret ke belakang. Di dalam ruangan, bohlam lampu pecah satu persatu. Lewat celah pintu terlihat anak perempuan mereka yang sedang duduk sembunyi sambil menangis. Bertahun-tahun kemudian kita dipertemukan dengan sang pemeran utama The Janitor sedang mengendarai sebuah mobil dengan gagahnya. Di kaca mobil kita melihat bahwa dia menggantung sebuah kalung army yang menandakan bahwa dia adalah seorang pensiunan tentara. Ban mobilnya tiba-tiba pecah dan ia terpaksa harus berhenti di pinggir jalan. Terlihat ada paku polisi di jalan yang menembus ban mobilnya. Ia pun membuka bagasi dan meminum soda sambil menunggu pertolongan lewat. Sebuah truk derek akhirnya lewat dan ia pun menaikinya. Si penolong bilang di sekitar sini tidak ada apa-apa dan paku-paku itu diletakkan di sana oleh anak-anak yang iseng. Jet si penderek mencoba untuk berkenalan dengan Janitor, tapi tampaknya Janitor sedang tidak ada mood untuk beramah tamah. Pelang di jalan menunjukkan bahwa mereka sudah masuk ke kota Hayesville, tempat di mana Willy's Wonderland berada. Seorang wanita muda terlihat ingin membakar Willy's Wonderland dengan menggunakan cairan bensin, tapi di-stop di tengah aksinya oleh sebuah mobil polisi yang menghampiri. Si sheriff turun dari mobil dan langsung menangkapnya. Ternyata sheriff ini adalah ibu si pelaku. Mereka lalu pulang ke rumah dan ternyata di sana si Jet dan Janitor sudah tiba di lokasi. Si sheriff lalu memborgol lift ke salah satu tiang dan memberikannya makanan. Berjanji ia akan kembali untuk menjemputnya besok pagi. Di bengkel, Jet mulai mengerjakan mobil Janitor dan ia merasa bingung kenapa banyak orang hilang di kota ini. Jet bilang ia bisa mereparasi mobilnya tapi ongkosnya $1.000. Dia tidak menerima kartu kredit dan ATM di tempat itu pun rusak. Sedangkan Janitor tidak membawa uang cash sama sekali. Jadi solusinya bagaimana ya? Jet lalu mengusulkan kepada Janitor untuk membalas jasanya dengan bekerja untuknya dan Janitor pun setuju. Mereka pun pergi ke Willy's Wonderland dan Janitor diperkenalkan ke Tex. Jet memberitahu Tex kalau Janitor tidak suka bicara. Tidak masalah, ujar Tex. Dia suka dengan orang yang tidak banyak bicara. Tex lalu bilang kalau tempat ini sudah tidak seramai dulu. Tapi dia sedang mempersiapkan sebuah grand launching yang pastinya akan sangat meriah. Jadi perjanjiannya adalah Janitor harus tinggal 1 malam di tempat ini dan membersihkannya. Imbalannya adalah mobil Janitor akan dibutulkan oleh Jet. Besok mobilnya akan beres semua dan ia pun bisa melanjutkan perjalanannya. Janitor memandang ke arah maskot Willy sambil mempertimbangkan keputusannya dan akhirnya mereka pun berjabat tangan. Tex memperlihatkan sebuah iklan yang memperkenalkan seluruh boneka-boneka Willy's, yaitu Artie si buaya, Siren Sarah, Carrie si bunglon, Gus the gorilla, Nighty Night, Ozzy si burung, unta, dan Tito si penyu. Sambil Tex bernyanyi-nyanyi, kita diperlihatkan anak kecil yang bermain-main sambil makan hotdog dan membuka hadiah di zaman kejayaan Willy's. Ia memperlihatkan sebuah panggung di mana para animatronik berdiri membisu, dan ia pun bercerita tentang tempat ini. Ia menyalahkan anak-anak kecil yang cedera akibat bergelantungan ke boneka-boneka itu, yang membuatnya harus gulung tikar karena dituntut oleh orang tuanya. Tiba-tiba Janitor merasa ada yang tidak beres. Waktu ia berputar, kepala Willy bergerak sedikit, tapi saat ia balik badan lagi, Willy kembali terdiam. Lalu ia pun dibawa ke gudang untuk melihat segala perlengkapan yang ada.
Ia pun diberikan baju seragam Willy dan dengan itu ia resmi menjadi pegawai Willys. Sorenya, Tex pun pamit pulang dan berjanji besok pagi ia akan kembali dengan mobilnya yang sudah beres dan siap digunakan. Di luar, ia mengunci pintu utamanya dengan gembok besar sehingga sekarang tidak ada orang yang bisa masuk atau keluar dari tempat ini sampai besok pagi. Lalu ia pun menyalakan lampu Willys yang menandakan tempat ini sudah hidup. Tampaknya Tex berencana untuk mengorbankan janitor untuk boneka-boneka itu. Di tempat lain, teman-teman Liv datang untuk membantu membebaskannya. Chris mencoba untuk mendobrak pintunya tapi gagal. Ternyata pintu itu tidak terkunci dan mereka cukup membuka dengan gagangnya saja. Teman Liv mencari-cari cara untuk melepaskannya dari borgol. Akhirnya temannya Katie mampu melepaskannya dengan jepitan rambutnya. Liv mengatakan mereka harus segera berangkat ke Willys karena kurbannya sudah tiba. Mereka sangat bersemangat untuk pergi dan membakar tempat itu. Tapi Liv memperingati mereka untuk serius. Jangan main-main karena ini sangat berbahaya. Kembali ke Willys, janitor pun mulai bekerja, berupaya membersihkan tempat ini. Boneka-boneka itu memperhatikannya dari atas panggung dan mulai perlahan-lahan bergerak mendekatinya. Ia menaruh beberapa soda di dalam kulkas dan melihat kalau waktu istirahat sudah tiba. Ia melihat ada sebuah benda yang ditutup kain dan ternyata itu adalah sebuah mesin pinball. Ia pun senang dan mencoba untuk menyalakannya. Namun alarm berbunyi menandakan waktu istirahat telah usai dan ia pun mulai mengepel lantai. Willy mengedipkan matanya dan perlahan semua boneka mulai bergerak hidup. Ozzy mengepakkan sayapnya dan berjalan ke arah janitor. Janitor menusuknya dengan gagang pel, tapi dia diam saja. Ia mencoba lagi dan kali ini Ozzy bereaksi. "Saya akan memakan wajahmu," teriaknya sambil menyerang janitor. Tapi janitor menangkis serangannya. Ozzy mematuk wajah janitor sampai berdarah dan janitor pun mulai serius. Ia mematahkan gagang pelnya menjadi dua lalu menghajar Ozzy bertubi-tubi. Isi mesin elektronik Ozzy pun bertebaran kemana-mana. Akhirnya ia menarik sebuah kabel yang besar dari tubuh Ozzy dan Ozzy pun berhenti beroperasi. Dengan santainya, ia lanjut membersihkan kaos Willy-nya dari cipratan darah. Di kantor sheriff, seorang polisi pria datang untuk membantu sheriff. Seperti biasa, mereka duduk standby untuk menjaga keamanan kota. Lanjut, janitor mulai membersihkan WC pria. Tempat ini jorok sekali karena sudah lama tidak dibersihkan. Tapi sebentar saja, WC ini disulap menjadi sebersih hotel bintang 5 oleh si janitor. Di luar, ia mendengar suara-suara lagu. Ternyata boneka-boneka itu hidup, bernyanyi dan berdansa di atas panggung. Janitor mematikan alur listriknya dan mereka pun sontak terhenti. Tiba-tiba pintu WC menutup dengan sendirinya. Janitor masuk lagi ke dalam dan menemukan ada tulisan berdarah di salah satu cermin. "Hari ini adalah hari ulang tahunmu," teriak seseorang dari dalam toilet sambil mengancam janitor. Janitor pun membuka pintu toilet satu persatu. Tapi anehnya semua toilet itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dari atas muncul sebuah boneka gorila yang langsung menyerang janitor. Janitor memukul mukanya berkali-kali tapi sepertinya tidak sakit. Ia mendorong janitor ke dalam toilet. Janitor muncul lagi, kali ini membawa senjata. Ia pun melemparnya ke cermin itu, lalu sekali lagi ke urinal. Ia menginjak kepalanya beberapa kali sampai cairan berwarna hitam keluar dari kepalanya. Dan skor sekarang 2-0. Lalu ia menggunakan lakban untuk mengikat bagian perutnya yang terluka. Ia membuang badan gorila itu ke plastik sampah. Di atas panggung, Willy memandangnya dengan muka yang tidak senang. Janitor pun memelototinya balik. Waktu istirahat pun tiba dan janitor mulai memainkan mesin pinballnya. Di luar, anak-anak muda baru tiba dan mereka juga sudah siap tempur. Mereka membawa bensin dan bersiap-siap untuk menuangkan bensin di dinding gedung untuk membakarnya. Tapi Liz berkata kepada mereka, ada orang di dalam sana dan ia harus diselamatkan terlebih dahulu. Liv mengetuk pintu untuk memperingati janitor dan memintanya untuk keluar. Tapi janitor tampaknya tidak memperdulikannya dan berjalan masuk kembali. Tampaknya janitor tidak takut akan bahaya yang mengintainya. Dan dia tetap akan menyelesaikan pekerjaannya. Teman-temannya sudah tidak peduli lagi dan bersiap-siap untuk membakar Willys. Tetapi Liv belum menyerah. Ia memanjat masuk ke dalam lewat pipa AC yang besar. Tapi ia ternyata tidak sendiri.
Di ujung pipa itu, ada si buaya yang tampak sedang mengintip. Ia pun berupaya menyerang Liv dengan gigitan-gigitan mautnya. Akhirnya, Liv berhasil keluar dari pipa itu. Dan kali ini, si buaya memutuskan untuk undur diri. Ruangan itu tiba-tiba berkabut. Sekarang, Liv berada di dalam sebuah hutan lindung yang mana itu adalah markas boneka Siren Sarah. Lalu, Sarah pun muncul dan mengajak Liv naik ke atas rumah pohonnya. Tetapi, Liv menolak dan mencoba memukulnya. Sarah yang lebih lincah berhasil menghindar dan kembali ke persembunyiannya. Dan tiba-tiba ia berayun dengan tali dan mengangkat Liv untuk pergi dengannya. Di luar, teman-teman Liv sudah mulai panik dan ingin menolongnya. Janitor masuk ke ruangan Sarah dan Liv yang ketakutan pun langsung melompat memeluknya. Ia memperingatinya akan Sarah, tetapi janitor seolah tidak peduli dan pergi meninggalkannya. Di atap bangunan, mereka pun mulai bersih tegang. Chris mau masuk sedangkan Bobby mau pergi saja dari tempat ini. Mereka pun berkelahi dan akhirnya terjatuh ke dalam kolam mandi bola. Lalu atap gedung itu pun roboh, membuat mereka semua terjatuh ke kolam mandi bola itu juga. Liv datang ke ruangan dan bertanya, ngapain kalian ikut-ikut masuk ke sini? Tetapi boneka-boneka itu hidup dan mulai menyerang mereka. Liv mengeluarkan sebuah pisau dan berhendak menusuk Sarah. Tetapi janitor tiba-tiba memegang tangan Liv dan menghentikannya. Lalu ia mengangkat Liv dan membawanya pergi. Mereka bingung kenapa janitor tidak mau mendengarkan mereka. Padahal kenyataannya niat janitor adalah untuk melindungi mereka. Dan sekarang mereka tersadar kalau janitor sudah menghancurkan 2 dari 8 boneka setan itu. Lalu boneka-boneka itu mengajak mereka masuk ke dalam fun room di mana mereka biasanya berpesta dan bernyanyi di sana. Disinilah akhirnya ia menceritakan cerita awal mula dari tempat ini. Di tahun 1996, seorang pembunuh berantai yang paling sadis di masanya bernama Jerry Willis mendirikan tempat ini. Kegiatan utama mereka adalah mengundang keluarga-keluarga tidak bersalah ke dalam fun room di gedung ini, di mana mereka akan disajikan kue ulang tahun dan diperlihatkan pertunjukan boneka yang dibintangi oleh Willy sendiri. Tapi biasanya keluarga-keluarga itu tidak akan bisa selamat keluar dari tempat ini karena dibunuh oleh Willy dan teman-temannya. Setelah banyaknya kasus orang hilang dan laporan bau tidak sedap dari tempat ini, polisi pun datang dan berupaya untuk menangkap mereka. Tetapi mereka tidak mau menyerahkan diri dan malah melakukan ritual setan bunuh diri yang bertujuan untuk memindahkan roh mereka ke benda lain. Artinya si pembunuh-pembunuh itu telah memindahkan rohnya ke boneka-boneka ini, mengubah mereka menjadi boneka setan yang berniat untuk membunuh orang yang lebih banyak lagi. Setelah insiden bunuh diri itu, Willy's Wonderland ditutup untuk umum. Tetapi 10 tahun kemudian, Tex memutuskan untuk membeli tempat ini. Lalu ia pun merahasiakan sejarah naas tempat ini dari pengunjung-pengunjungnya. Dari awal buka sudah banyak cerita aneh yang muncul dari tempat ini, seperti boneka yang bergerak-gerak sendiri dan boneka yang berbicara sesuatu yang tidak senonoh. Akhirnya mereka pun terpaksa menutup tempat ini lagi. Tiba-tiba lagu ulang tahun berbunyi, tetapi liriknya berubah menjadi ayo bunuh semua orang. Di tengah-tengah pertunjukan Willy dan teman-temannya, tiba-tiba Nighty Night menusuk salah satu dari mereka. Liv mendorong Nighty Night dan menyuruh teman-temannya untuk kabur. Janitor yang cuek pun tetap mengisi jadwal istirahatnya dengan bermain pinball. Tampaknya dia sudah semakin jago bermain pinball. Chris masuk ke dalam ruangan arcade dan menelpon ke kantor sheriff. Ia meminta tolong untuk diselamatkan dari Willy's Wonderland. Sheriff langsung menutup teleponnya mengira ini adalah sebuah tipuan. Chris langsung menelpon kembali dan menyebut Liv juga ada di sana. Mendengar nama anaknya disebut, si sheriff didampingi Evan langsung bangkit berdiri dan bergerak menuju Willy's. Sementara itu, Dan diserang dan dimakan oleh Tito dan Sarah. Jam tangan janitor berbunyi menandakan waktunya balik bekerja. Dia menyelamatkan Liv yang sedang diburu Nighty Night. Janitor menghantamnya berkali-kali sampai cairan yang menyerupai darah hitam terciprat ke tembok. Ia melempar Nighty Night ke tanah dan memenggal lehernya menggunakan pedangnya sendiri. Liv memandang janitor dengan takjub dan janitor memandangnya balik dengan tatapan santai. Di ruangan lain, Katie dan Bob malah asik in the hoy. Tiba-tiba Gator muncul dan menyerang mereka berdua. Liv dan janitor yang mendengar teriakan mereka berdua segera bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi telat. Mereka sudah mati dimakan Gator. Janitor yang marah pun menyerang Gator, merobek mulutnya dan mengeluarkan mesin di dalamnya. Cammy masuk ke ruangan arcade di mana Chris masih bersembunyi. Dia berkata agar Chris tidak perlu takut dengannya karena dia berbeda dengan boneka-boneka lain.
Dengan bodohnya, Chris tertipu dan menunjukkan dirinya berharap Cammy bisa membantunya keluar dari sana. Sementara itu, Sheriff dan Evan sedang di jalan menuju Willis. Evan bertanya kepada Sheriff, kenapa kita harus buru-buru, bukannya mereka hanya anak-anak? Sheriff menjawab, bukan anak-anak yang harus dikhawatirkan, melainkan boneka-boneka itu. Evan pun tertawa mengira Sheriff bercanda. Tampaknya Evan baru saja datang di kota ini. Sheriff akhirnya menceritakan tentang kong kali kong antara penduduk kota dan makhluk-makhluk penghuni gedung itu. Penduduk kota sebenarnya sudah tahu tentang kegiatan supernatural yang ada di dalam gedung itu. Tex memanggil kontraktor untuk merobohkan gedung itu. Tetapi satu hari sebelum pengerjaan, si kontraktor ditemukan tewas dengan isi perutnya yang keluar beserta dengan keluarganya. Sehabis itu tidak ada lagi yang berani untuk menyentuh gedung itu. Akhirnya mereka putuskan untuk mendiamkan saja tempat itu dan menjauhinya. Tetapi roh-roh jahat itu menjadi kelaparan dan mereka bergentayangan di kota dan mengincar penduduk-penduduk setempat sebagai korbannya. Sekarang penduduk sudah mulai benar-benar putus asa. Mereka pun membuat sebuah persetujuan dengan boneka-boneka itu agar bisa selamat. Perjanjiannya adalah mereka akan menumbalkan orang-orang yang tersesat di kota ini sebagai santapan mereka. Salah satunya adalah keluarga yang menjadi korban di awal film ini. Semua ini dilakukan oleh Tex terhadap banyak korban. Jadi selama ini beginilah cara penduduk bisa terlepas dari ancaman kekejaman boneka-boneka ini. Tetapi tidak semua orang dibunuh oleh boneka-boneka itu. Contohnya adalah Liv yang dibiarkan hidup oleh mereka. Jadi selama ini Sheriff adalah ibu angkat Liv. Walaupun sebenarnya mereka sering tidak setuju antara satu sama lain. Apalagi jika berkaitan dengan Willis. Liv ingin membakar tempat itu untuk menyudahi segala perkara ini. Sedangkan Sheriff ingin bernamai dengan Willy agar penduduk kotanya bisa selamat. Kembali ke Willis, Liv masuk ke ruangan melihat Chris sedang mencoba bernegosiasi dengan Carrie si bunglon. Tetapi Carrie tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan mencekik leher Chris sampai putus. Janitor muncul dan memasang kuda-kuda untuk melawan Carrie. Tetapi alarmnya berbunyi, ia pun memberikan pisaunya kepada Liv dan pergi meninggalkan ruangan. Liv pun mulai memukul Carrie. Di saat yang sama, janitor sedang asik main pinball sambil meminum soda. Tetapi alarmnya berbunyi kembali dan ia pun langsung kembali bekerja. Tiba-tiba janitor muncul, mencekik lalu melempar Carrie ke mesin dingdong. Lalu ia melemparkan handuk ke Liv untuk membersihkan dirinya. Ia menyeret tubuh Carrie, tetapi ia bertemu dua boneka yang menghadangnya. Ia memukul kedua boneka dan langsung lewat begitu saja. Sesampainya di depan, ia bertemu dengan Sheriff yang menyuruhnya untuk melepaskan si bunglon. Lalu ia pun menodongkan shotgunnya ke arah janitor dan meminta Liv untuk menunggu di luar. Sebenarnya bagus jika janitor bisa membunuh boneka-boneka itu, ujar Evan. Sheriff membalas, ini adalah ide buruk karena ini semua hanya dapat menambah kemarahan Willy. Demi menjaga keamanan warga, Sheriff lalu memborgol janitor dan meninggalkannya seorang diri. Sekarang janitor terpaksa berhadapan dengan Gecko dan Sarah dalam keadaan terborgol. Di dalam mobil, Liv berusaha membujuk Evan untuk menolongnya dengan segala cara. Akhirnya Liv mampu membangkitkan jiwa satrianya dan Evan pun memutuskan untuk membantu Liv dan teman-temannya. Tapi tiba-tiba Tito muncul dan mencakar-cakar Evan sampai ia terluka parah. Liv mengeluarkan senjata hendak menembak Tito, tapi Tito sudah terlanjur mengeluarkan pelurunya dari senapan itu. Lalu Liv pun menggunakan gagang senjata untuk memukul Tito sampai konslet dan babak belur. Tampaknya Liv sudah banyak belajar dari janitor. Kembali ke Willis, janitor ternyata mampu menaklukkan lawan-lawannya, mencekik leher Sarah dengan kedua kakinya. Dengan marah, ia melepaskan borgolnya dan langsung mematahkan leher Gecko dengan mudahnya. Tapi jangan lupa, masih ada raja terakhir, yaitu Willy. Janitor mengelap mukanya lalu memasukkan mayat boneka itu ke dalam kantong. Ia pun mulai bersih-bersih lagi. Dengan cepat, ia pun membuat ruangan itu menjadi bersih dan tidak bernoda sedikit pun. Sekarang tersisa Willy yang berdiri sendirian di depan panggung. Janitor mendekati Willy sambil memelototinya, tapi Willy diam tak bergerak. Lagi-lagi alarmnya berbunyi, waktunya istirahat. Ia meminum sekaleng soda dan kembali lagi bermain mesin pinballnya. Tampaknya sekarang dia sudah jago sekali main pinball. Di tengah-tengah euforia yang ia rasakan karena poin pinballnya sekarang sudah melebihi rekor di mesin itu, ia mengangkat dan mengepalkan tangannya dan waktu istirahat pun selesai. Ia keluar dari gedung untuk membuang sisa-sisa boneka robot di tempat pembuangan sampah. Ia memperhatikan Sheriff yang sedang duduk di mobilnya.
melambaikan tangan lalu berjalan kembali ke dalam. Sheriff yang sudah kesal pun memintanya untuk tidak mengacaukan rencana mereka dan sebaiknya ia pergi mati saja. Janitor menjawab kalau dia hanya ingin melakukan tugasnya agar bisa mendapatkan mobilnya kembali. Lalu ia menyalahkan janitor karena sekarang ada 5 anak tidak bersalah yang tewas karena ulahnya. Ia pun menodongkan senjatanya ke arah janitor dan memanggil Willy untuk segera datang menyantapnya. Tiba-tiba lampu berkedip dan Willy pun muncul di belakang Sheriff. Willy membelah Sheriff menjadi 2 dengan cakarannya. Darah menciprat ke segala penjuru. Lalu Willy menyerang janitor dan melemparkannya ke dinding. Tidak sengaja ia mengenai sebuah tombol yang melepaskan kertas hiasan ulang tahun anak. Janitor terbangun terhuyung-huyung karena lemparan itu. Willy menggunakan kesempatan ini untuk mencakarnya bertubi-tubi. Janitor pun terjatuh ke kolam mandi bola. Tampaknya kali ini Willy lah juaranya. Ia mengumpulkan minuman sodanya yang tersisa dan mengikat tongkat kain pelnya yang patah dan bersiap-siap untuk pertempuran yang terakhir. Mereka saling mendekat dan Willy menyerang duluan. Janitor menangkis dan memukulinya dengan kantong berisi kaleng-kaleng soda itu. Tampaknya Willy tidak bisa melawan janitor. Willy sekarang terjatuh ke tanah. Janitor memukuli mukanya sampai cairan hitam mengalir dari wajahnya dan janitor pun mencabut kepala dari lehernya. Pagi pun tiba, Jet dan Tex sudah ada di depan Willis. Mereka mengira bahwa Willy dan teman-temannya sudah puas menyantap kurban yang mereka berikan. Tex masuk ke dalam gedung dan kaget karena melihat janitor ternyata masih dalam keadaan hidup. Janitor menjulurkan tangannya dan meminta kunci mobilnya kembali dari Tex. Mata Tex terbelalak seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Janitor keluar dari gedung dan melihat lift berdiri di sana menunggunya. Janitor masuk ke mobilnya yang mana ternyata lift memutuskan untuk ikut dengannya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Willis. Sekarang tersisa Tex dan Jet yang masuk ke dalam mobil dan berpikir untuk membuka kembali Willis dengan boneka-boneka lain. Tapi tiba-tiba Sarah muncul di belakang mobil mereka dan menyulut pintu tangki bensin mobil dengan api. Dan sekejap mobil itu pun meledak, membunuh mereka berdua. Lalu janitor membuka salah satu kaleng soda dan memberikannya kepada Liv. Di jalan mereka berpapasan dengan Tito yang sudah setengah sekarat. Janitor pun langsung tancap gas dan menabraknya sampai dia mental ke atas. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton film ini dari awal sampai habis. Semoga kalian terhibur dengan film ini dan nantikan alur cerita film kami yang selanjutnya. Sampai sini dulu video ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.